Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oskar Ari Wiryansyah dari program studi S1 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Pada semester ini, saya merupakan dosen pengampu untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat, di mana keperawatan gawat darurat ini mempelajari tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan. Perencanaan asuhan keperawatan mempunyai atau mengurangi kematian, kecacatan yang mungkin akan terjadi. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang saya ajarkan di kelas, yaitu cedera atau kegawatdaruratan muskuloskeletal atau sering disebut dengan istilah fraktur, di mana kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan serta simulasi intervensi pada kasus kegawatdaruratan muskuloskeletal atau fraktur, di mana sistem pembelajaran pada materi kali ini adalah pembelajaran secara langsung di kelas, tatap muka secara langsung, dan kemudian akan dilanjutkan sesi praktikum di laboratorium keperawatan. Sistem penilaian untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat yaitu ada tugas terstruktur, ada UTS, ada UAS, dan yang terakhir ada ujian praktikum. Untuk bobot masing-masing sistem penilaian diantaranya tugas dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 15%, UAS bobot 15%, serta yang terakhir ujian praktikum di lab laboratorium keperawatan ada 50%, di mana semuanya dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Dan untuk ujian lab dilakukan setelah UAS selesai dan dilanjutkan sistem penilaian dengan metode OSC di laboratorium keperawatan. Semua sistem pembelajaran ini sudah disusun secara sistematis sehingga dapat mempermudah mahasiswa serta dosen pengampu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Demikian penjelasan terkait mata kuliah keperawatan gawat darurat. Berikut saya tampilkan cuplikan pengajaran untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Terima kasih. Materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Di minggu ini nanti akan Bapak sekilas berikan tentang gawat-gawatan muskuloskeletal atau fraktur. Tapi sebelum kita mulai pertemuan kita ini, Bapak absen dulu. Ada yang mutiara, Alimatura Sida, Cicilia Andara, Ella Kurniawati, Betty Oktarina, Imelda Ramadhani, Intan Sabella, Jenny Dwi, Yagus Abdurrahman, Maya Satika, Nia Arianti, Iken Reza, Pasha Maulidia, Putri Natalia, Reno Nanda, Sabila Cia, Seli Apriani, Winda Amalia. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini ada satu yang sakit dan selebihnya masuk semua. Oke, demi mempersingkat karena setelah ini ada perkuliahan selanjutnya. Jadi sembari Bapak menyampaikan materi terlebih dahulu, ada yang tahu
Kali ini Bapak akan memberikan beberapa materi tentang fraktur. Tanda-tanda fraktur dan ada pelaksanaan pada pasien fraktur. Nah, ini trauma muskuloskeletal atau fraktur. Jadi fraktur itu patah tulang. Kalian punya tulang? Gimana tidak? Jadi tulang itu ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, pada suatu ketika ada suatu aktivitas yang mungkin membahayakan, tiba-tiba terjadilah suatu cedera. Cedera tersebut akan mengakibatkan patahnya tulang. Tahu biasa medis dengan fraktur. Nah, jadi dan mengancam jiwa. Jadi fraktur ini mengancam jiwa. Jadi kita ada tulang, ada daging, ada otot, dan tulang ini bagian paling dalam tubuh kita. Apabila terjadi cedera, nah ini sangat mengancam jiwa dan bisa merupakan bagian dari multi trauma. Multi trauma itu mengartikan apabila yang fraktur yang tulangnya patah akan mengakibatkan luka di daerah sekitarnya. Jadi bukan hanya tulang patah nih, tapi otot bisa terjadi cedera, daging-daging, saraf-saraf juga bisa terjadi cedera. Nah, berarti bahaya dah fraktur. Terus untuk kasus fraktur sendiri yang perlu diketahui, kalian mau setelah ini mau jadi apa? Perawat ya. Perawat nanti berhubungan dengan pasien dengan fraktur. Apa yang harus kita ketahui apabila ketemu pasien fraktur? Nah ini mekanisme cedera. Mekanisme cedera ini ditanyakan apa sih yang menyebabkan dia terjadinya patah tulang? Itu perlu kita tanyakan. Terus ada petunjuk akan cedera yang mungkin diderita pasien. Kadang ada beberapa kasus pasien tersebut tidak jujur. Contoh, pasien datang ke rumah sakit, dia patah tangan atau fraktur tangan. Pada saat ditanya perawat, kenapa ini bisa menyebabkan fraktur? Dia jawabnya kepleset. Padahal dia terkena fraktur itu karena mungkin adu fisik dengan temannya, berkelahi. Temannya bawa kayu, dia tidak, jadi dia tangkis pakai tangan. Nah itu juga bisa menjadi satu faktor yang tidak tepatnya identifikasi terkait fraktur. Itu ada juga mekanisme cedera lanjutan. Apa sih yang bisa menyebabkan patah tulang atau fraktur? Winda. Pernah terlihat orang patah tulang? Kenapa? Terjatuh apa? Salah satu faktor yang menyebabkan patah. Nah, untuk di sini penyebab dari patah tulang itu sendiri. Yang pertama ada jatuh. Jadi jangan kalian anggap sepele di lantai yang licin, terus jalan yang licin sepele, karena jatuh pun bisa menyebabkan patah tulang. Terus ada kecelakaan lalu lintas. Ini yang paling sering terjadi, paling sering. Di rumah sakit pun sering terjadi kasus kecelakaan lalu lintas, yaitu dari pemotor, biasanya kendaraan roda 2, paling sering. Terus ada juga trauma olahraga. Jangan kalian kira olahraga itu sehat saja ya. Di situ juga ada resiko terkena fraktur. Banyak ada angkat berat, itu bisa menyebabkan fraktur. Terus, nah ini tadi sudah Bapak singgung, perkelahian. Oke, di sini cedera, tapi karena pisaunya terlalu tajam, dia sampai putus. Kalau terjadinya putus tulang itu sudah dinamakan. Nah,
Jadi luka tusuk ada juga dan lain-lain, ada banyak faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan fraktur. Ini hanya beberapa contoh. Fraktur bisa terjadi di mana saja di tubuh manusia. Ini di pergelangan tangan terjadi fraktur. Kalau dilihat dari luar ini tidak kelihatan, tapi apabila sudah di ronsen, ini dia terjadi patah. Terus ini juga pinggul. Yang ada pinggul ini tidak bisa terjadi fraktur. Ada beberapa kasus terjadi. Ya, terus Obi berenang. Obi, apa nggak bisa berenang? Bisa. Berenang pun hati-hati karena kita harus mengetahui keadaan dari air yang kita di sekitar kita. Pada saat berenang pun, apabila airnya dangkal, itu dapat menyebabkan fraktur leher. Kenapa kita harus menyentuh dan loncat dari atas ke bawah atau melihat kedalaman air bisa menyebabkan fraktur dan tulang leher patah. Tulang leher apabila terjadi patah itu sangat berbahaya. Terus ada lagi kecelakaan lalu lintas. Apabila kasus kecelakaan lalu lintas, wajib kita memberi neck collar di leher karena apa? Untuk fraktur leher ini sangat bahaya, jadi harus segera diamankan dengan neck collar. Luka tusuk tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan fraktur, salah satunya luka tusuk di sini. Luka tusuk, jadi luka tusuknya itu sudah mengenai tulang. Terus ada juga ini tusuk oleh besi itu lebih keras daripada tulang. Apabila dia terkena tulang, mau tidak mau dia akan menyebabkan patah tulang. Ini juga kasus ada pisau di kepala. Karena tahu kepala itu keras dan isinya tulang. Tapi karena mungkin tenaga yang diberikan sangat besar sehingga bisa menembus tulang kepala, menyebabkan fraktur. Nah, ini ada dua jenis fraktur. Ada tertutup, ada terbuka. Yang tertutup itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata karena ada di dalam. Dan untuk yang terbuka biasanya menimbulkan pendarahan atau darah keluar terlalu banyak dan bisa dilihat secara kasat mata. Ini contohnya ada di kaki. Terus ada juga mekanisme fisiologis pendarahan pada fraktur. Biasanya fraktur itu menyebabkan suatu pendarahan, jadi kita harus segera memperbaiki aliran darah dari pasien fraktur ini. Nah, ini macam-macam kerusakan dari yang rumah ada putih sampai fracture. Ini penyebab dari fraktur tadi. Ada di sini yang pernah kesleo? Pernah. Kesleo. Pindah di bagian mana kesleonya? Di kaki. Kesleo itu apabila tulang ini bekerja mungkin terlalu keras atau tidak hati-hati sehingga menyebabkan tulang itu bergeser. Jadi kalau sudah kesleo itu akan sakitnya ditambah. Benar? Nah, itu karena ini ada sendi dan dia bergeser, biasanya menyebabkan ototnya putus atau cedera, yang menyebabkan sakit. Nah, ini kalau ini di pergelangan kaki ini terjadi patah dan menyebabkan otot-ototnya putus. Ini juga dinamakan dislokasi atau kesleo. Kesleo ini apabila tulang tidak
berada di posisinya. Yang sering terjadi itu bahu dan siku, sering terjadi. Jadi pernah ini bergeser sampai ke depan atau ke belakang, atau ini ke selio ke kanan ke kiri, itu sering terjadi. Terus, nah, sebagai perawat kita apabila evakuasi membawa pasien traktor, kita harus menggunakan ini namanya, bukan selancar ya, ini long backbone ya. Terus, nah ini yang harus dilakukan apabila terjadi fraktur. Mungkin pertama ABC, initial assessment, terus pemeriksaan atau pengkajian terhadap fraktur. Ditanya apa bisa menyebabkan fraktur, apa aja yang terasa sakit dan lain-lain, itu dilakukan pengkajian sampai dilakukan observasi, inspeksi dan palpasi pada daerah fraktur itu sendiri. Untuk intervensinya itu ada 5. Istilahnya itu rest, ice, compress, elevation, support. Terus, nah, ada pencurigaan cedera lanjut, kurangi rasa sakit, kurangi pembengkakan. Jadi untuk kasus fraktur sendiri ada 3 poin yang harus diperhatikan. Kembali kita amankan dari fraktur itu sendiri. Nah ini di kendaraan roda 40 kalian bisa terkena fraktur karena kasus kecelakaan juga banyak melibatkan kendaraan roda 4. Ini yang paling bahaya apabila terjadi fraktur di pinggul. Paling bahaya. Kenapa? Kita tahu sendiri tulang pinggul itu tulangnya besar. Apabila terjadi fraktur, otomatis kerusakan yang akan ditimbulkan itu akan semakin besar pula. Ini contoh kasusnya. Dia mengendarai mobil, terjadi kecelakaan, terjadi patah di tulang pinggul. Nah ini salah satu intervensi apabila terjadi patah di tulang pinggul. Ini ada yang pernah dengar amputasi? Pemotongan. Oke, jadi hal buruk dari fraktur itu terjadinya amputasi. Dapat parsial atau total. Parsial itu setengah, total itu semuanya. Terus luka tajam lebih baik pemirsa disambung kembali dibandingkan trauma okklusi. Kalau luka tajam itu lebih bagus bisa disambung ketika dibandingkan trauma okklusi hancur. Pikirkan kemungkinan reparatasi, jadi disambung kembali. Ingat, bagian tubuh manusia yang terputus itu bisa disambung kembali apabila satu, masih hidupnya aliran darah di sekitar bagian tubuh yang terputus. Terus cepatnya penanganan, tepatnya tindakan operasi dan dilakukan oleh dokter yang profesional, yaitu bisa disambung kembali. Ada kasus terputus, dia karena cepat melakukan tindakan, jadi selama beberapa detik langsung dibawa ke IGD. Setelah di IGD, dia langsung lari ke ruang operasi, itu masih bisa disambungkan. Tapi apabila sudah terputus nih 3 jam dibawa ke IGD, IGD nanti masih nunggu 5 jam lagi. Nah itu sulit untuk dilakukan penyambungan kembali. Nah, apabila diamputasi, bilangnya bagian tubuh nyeri, perdarahan, shock, otomatis. Stress injury. Nah, stress injury ini cedera dilakukan oleh kecelakaan atau benturan. Ini secara kasat mata ini tidak terjadi fraktur. Dilihat ada terjadi pembengkakan di sebelah kiri. Kalau terjadi pembengkakan, kemungkinan ada perdarahan di dalam situ sehingga menyebabkan pembengkakan. Ini juga
Kalau ini kasusnya, ingat ini sudah melewati derajat dingin. Kalau sudah dingin, jaringan itu bisa mati dan jadi hitam ini dan bisa menyebabkan fraktur dan harus diamputasi. Ini sudah mati jaringannya, jadi harus dipotong. Bisa atau tindakan penanganannya ini, karena kita ketahui fraktur itu sangat sakit. Selesai. Ini ada beberapa penjelasan terkait fraktur. Ada banyak sekali tadi dan memberikan contoh dari materi yang Bapak berikan. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh, silakan. Maaf Pak, sebenarnya izin bertanya. Tindakan apa bagi kita perawat jika bertemu kasus fraktur? Oke. Karena kita tadi kalian semua ingin menjadi perawat, ada teman kalian bertanya, tindakan awal apa yang harus dilakukan apabila ketemu kasus fraktur? Tadi sudah sekilas Bapak sampaikan. Itu tindakannya ada istilahnya tuh namanya rises. Tindakan awal pada saat kalian ketemu kasus fraktur. Ini disingkat dengan rises. Yang pertama rest atau immobilis. Artinya bagian yang terkena fraktur itu diistirahatkan. Dalam artian tidak boleh bergerak sama sekali. Setelah itu ice kita kompres menggunakan air dingin. Untuk apa? Mengurangi rasa nyeri. Mengurangi rasa nyeri dan mengurangi perdarahan. Setelah itu ada compression. Compression ini dilakukan kompresi, artinya kita lakukan penekanan di daerah yang ke arah fraktur. Berarti kalau di lengan kita lakukan penekanan sini. Biar apa? Perdarahannya tidak semakin hebat. Setelah itu elevasi. Elevasi apabila elevasi itu kita tinggikan. Dalam artian apabila kita sudah di tangan, kita usahakan lebih tinggi daripada jatuh. Nah, jadi kalau kasih tangan dan disuruh digendong, ya kan? Supaya apa? Karena kalau biasanya darah itu mengalir dari atas ke bawah. Kalau lebih tinggi dia lebih lambat mengurangi perdarahan. Setelah itu support di sini dalam artian kita membantu pasien yang terkena fraktur tadi melakukan semua aktivitasnya. Terkait bukan aktivitas dalam artian kasus fraktur kan nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita bantu, mungkin kita angkat tangannya, kita lakukan evakuasi, terus kita bantu ke IGD dan lain-lain. Oke, sudah jelas terkait pertanyaan sebagai perawat apa yang harus dilakukan? Sudah jelas. Ada pertanyaan selanjutnya? Apa ada yang ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Maka sebelumnya ada izin bertanya. Ya, boleh. Emergency itu sendiri apa Pak? Untuk kasus fraktur ya? Ya. Jadi sudah ada tadi Bapak sampaikan sekilas. Apabila terjadi fraktur, teman kalian tadi nanya, frakturnya emergensinya apa sih Pak? Apa sih bahaya dari fraktur itu sendiri? Jadi emergensi itu tindakan gawat daruratan yang dapat mengancam nyawa. Ya, Anda tahu dulu, emergensi itu suatu kejadian yang dapat mengancam nyawa. Untuk fraktur sendiri yang dapat mengancam nyawa itu satu, yaitu perdarahan. Karena fraktur itu bersifat merusak jaringan sekitar, aliran darah kena, otot kena, saraf kena. Tapi yang paling bahaya itu perdarahan. Keluarnya darah secara berlebihan itu dapat menyebabkan, apabila orang terkena fraktur akan menyebabkan perdarahan. Apabila perdarahannya terlalu hebat,
akan shock. Apabila shock, akan merusak sistem yang lain. Contoh, pernapasan, sistem pencernaan dan lain-lain. Jadi memang berbahaya. Jadi harus segera dilakukan tindakan segera. Oke. Apakah ada yang tanya lagi? Tidak ada? Cukup? Nah, sekarang Bapak yang mau bertanya. Jadi menurut Intan Sabila, fraktur tadi apa sih? Ya, Intan Sabila, fraktur tadi apa sih? Patah tulang. Oke, terus menurut Pasha Maulidia, apabila orang terjadi fraktur tadi ada berapa sih? Ada yang apa? Pasha? Ada? Ada dua. Apa? Coba sebutkan. Terbuka dan tertutup. Sudah cukup. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan ke lab karena ada beberapa tindakan yang menyangkut intervensi untuk fraktur. Jadi untuk pertemuan minggu depan dengan Bapak lagi nanti pertemuan pindah ke lab untuk melakukan intervensi terkait fraktur. Oke? Oke. Jadi untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.